warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik semua. Untuk mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membacakan doa terlebih dahulu ya. Bagi ketua kelas, baik biar dulu sendiri ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita absensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Baik, ini ya. Selanjutnya, mari kita mengulik pada materi sebelumnya. Ada yang ingat tidak pada materi sebelumnya? Ya, yaitu mengevaluasi makna teks anekdot. Jadi, pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan materi tersebut, yaitu memahami makna, struktur dan kaidah dari teks anekdot tersebut ya. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dan kaidah pembahasan teks anekdot. Yang kedua, peserta didik dapat membuat teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan pembahasan baik lisan maupun tulisan. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke materi. Untuk yang pertama, teks anekdot. Ada yang masih ingat apa itu teks anekdot? Ya. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot dapat berupa cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Partisipasi atau pelaku di dalam cerita anekdot pun tidak harus orang penting. Peristiwa-peristiwa dalam anekdot dapat berupa peristiwa lucu, humor, jengkel, dan konyol. Teks anekdot ditulis dan tujuan untuk memberikan kritik dan berikan pelajaran bagi masyarakat, khususnya pelayan publik di bidang hukum, sosial, politik, dan lingkungan. Nah, teks anekdot ini biasanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan layanan publik. Tidak semua cerita yang memiliki unsur lucu, jengkel, dan konyol tergolong ke dalam teks anekdot. Yang membedakan teks anekdot dengan teks yang lain yaitu teks anekdot memiliki pesan moral, memiliki unsur lucu atau konyol, dan memiliki struktur yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Baik, berikut adalah struktur dari teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Ada yang tahu apa itu abstrak? Ya. Abstrak menggambarkan isi teks secara umum agar pembaca bisa memberikan ilustrasi dari isi cerita. Sudah dipahami? Baik, yang kedua ada orientasi. Ada yang tahu apa itu orientasi? Benar. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Jadi dari setiap cerita itu pasti ada orientasi untuk memulai suatu cerita. Yang ketiga ada krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dalam cerita. Nah, cerita itu bermasalah tentang apa itu berada di materi krisis. Oke. Yang keempat ada reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah. Jadi setiap cerita itu pasti ada penyelesaian masalahnya. Yang terakhir ada koda. Koda adalah bagian penutup cerita dalam teks anekdot. Baik, dari kelima ini dari strukturnya apakah sudah dipahami? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Ini hapus ya. Ada yang tahu apa itu kaidah kebahasaan? Teks anekdot juga punya kaidah kebahasaan yang bisa kamu pahami. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah membuat dan membedakan teks anekdot dengan jenis teks yang lainnya. Berikut beberapa kaidah kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan kejadian sebenarnya yang sudah terjadi atau disebut peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggambarkan kalimat retoris.
Kita mengulik satu-satu ya. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan kejadian sebenarnya yang sudah terjadi atau peristiwa masa lalu, yaitu peristiwa yang sudah benar-benar terjadi ya. Yang kedua, kalimat retoris, yaitu jenis kalimat yang penuh pertanyaannya yang tidak membutuhkan jawaban. Untuk yang ketiga, kalimat konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya seperti kemudian, lalu, selanjutnya, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Contohnya seperti menulis, membaca, bernyanyi, belajar, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Contohnya seperti jangan buang sampah sembarangan. Jawablah pertanyaanku, dan seperti itu. Nomor 6 yaitu kalimat dengan tanda seru. Sudah paham ya kalimat dengan tanda seru? Dijawablah. Diambil dengan tanda seru. Yang ketujuh, menggunakan kalimat langsung. Dalam hal ini tuh seperti dialog. Kita pasti ada bagian dialognya ya teman-teman. Dari sini sudah dipahami? Baik, untuk materi selanjutnya baik, untuk materi selanjutnya ada unsur teks anekdot. Unsur teks anekdot ada yang pertama, ada judul. Suatu cerita harus dibagi oleh judul karena tidak mungkin dong cerita tidak memiliki judul. Nah, karena dari setiap judul pembaca bisa memahami isi dari cerita tersebut. Yang kedua, partisipasi atau tokoh. Jadi di setiap cerita itu harus ada tokoh untuk menjelaskan bagaimana perjalanan dari cerita tersebut. Nah, dan sebuah cerita harus diwakili oleh beberapa tokoh agar kita lebih menarik dan mempunyai makna atau arti. Yang yang ketiga, tentunya harus ada humor. Terus itu tidak mungkin tidak ada humor ya. Itu suatu hal yang bisa membaca tertawa. Pada kehidupan sehari-hari, biasanya kita selalu menemui sebuah lelucon yang unik. Nah, untuk yang keempat, kritikan atau sindiran. Nah, seperti makna dari teks anekdot sebelumnya, setiap teks anekdot pasti ada kritikan atau sindiran. Apabila membuat teks anekdot, sebuah kritikan sangat diharapkan untuk memperbaiki sebuah kekurangan. Untuk yang kelima, teks anekdot itu disarankan untuk singkat, sangat diperhatikan dalam buat kata-katanya. Jadi suatu teks anekdot dikatakan jelas apabila tidak terlalu panjang dan di dalamnya terdapat sebuah unsur yang berbeda atau sangat unik untuk dibaca. Yang keenam itu menarik. Sebuah cerita teks anekdot harus menarik. Bila isinya mengandung unsur lucu dan unik serta menarik perhatian pembacanya, sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Untuk yang terakhir yaitu nyata. Teks anekdot dibuat berdasarkan cerita yang nyata, melibatkan orang yang sebenarnya terkenal maupun tidak terkenal dan di tempat yang diketahui. Baik, dari materi hari ini dapat dipahami sampai sini, sampai unsur ya. Jangan dihapus dulu. Untuk selanjutnya
Beberapa karakteristik teks anekdot. Yang pertama, biasanya menunjukkan karakter binatang atau figur manusia. Yang kedua, bersifat humoris. Yang ketiga, mengandung unsur sindiran. Yang keempat, berhubungan dialektika atau pernyataan. Yang kelima, biasanya menggunakan gaya bercerita berbandingan. Yang keenam, biasanya ditujukan terhadap orang penting, pejabat, atau sistem pelayanan publik. Ya, hampir sama ya dengan tadi ya. Baik, materi hari ini sudah ya. Untuk selanjutnya adalah tugas. Oke. Untuk hari ini tugasnya per kelompok ya. Setiap kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kalian boleh membuat teks anekdot sendiri maupun mencari dari internet. Lalu kalian cari karakteristik dan dari materi sebelumnya, maka kita akan membuat makna dari teks anekdot tersebut ya. Baik, Ibu beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Baik, tugasnya sudah dikumpulkan ke Ibu semua ya. Ibu akan mengoreksi salah satu judul yang berjudul Warga Miskin dan Durian. Baik, Ibu bacakan ceritanya ya. Di sebuah desa, diduga seorang janda dengan anaknya. Hari ini tidak ada kepulan asap di dapur. Hasan sangat lapar. Dia pun pergi dari rumah. Siapa tahu ada orang yang berbelas kasihan terhadapnya dan beri makan kepadanya. Namun tak seorang pun yang belas kasih kepadanya. Akhirnya Hasan punya akal panjang, yaitu mencuri sebuah durian milik tetangga yang kikir itu. Dia pulang ke rumah membawa sebuah durian. Ibunya pun senang melihat kedatangan anaknya membawa makanan. Ibunya pun memuji tindakan Hasan. Lain kali lebih banyak ya nak, tidak hanya satu, kata ibunya dia polos. Hari ini cuaca lebih cerah. Hasan pun pergi ke kebun, diambilnya 2 buah durian. Tapi naas bagi Hasan, warga sudah menghadangnya. Hasan dihakimi oleh masa. Ini bukan keinginan saya, tapi keinginan ibuku. Hasan menjadi sakit. Ibunya hanya diam. Bagaimana warga, apakah kita lanjutkan buku ini? Kata kepala kampung. Lanjut, hajar dia sampai dia kapok. Seru warga dan ibunya hanya bisa melihat anak yang malam itu dihakimi masa. Setelah warga puas melampiaskan amarah dan meninggalkannya, ibunya datang menurutnya. Tapi Hasan malah mengutuk ibunya. Ibunya jatuh tertumpuk di tanah. Kenapa ibu dulu tidak marahiku ketika aku mencuri pertama kali? Sekarang jadi seperti ini. Ya Allah, hukumlah ibuku yang tidak menyayangi anaknya. Inti Hasan. Baik, kita bacakan makna dan isi dari cerita tersebut. Setelah kita membaca tadi berjudul apa tadi? Ibu lupa. Berjudul hukuman apa ya? Warga miskin dan durian. Mari kita cermati. Teks anekdot di atas memiliki tema yaitu main hakim. Berlatar di desa dengan latar sosial menghidupkan si miskin dan si kaya. Baik, benar ya. Cerita tersebut diperankan oleh Hasan dan ibunya yang berperan menjadi orang miskin, orang kaya, dan warga. Penyebab konfliknya adalah cerita di atas memiliki konflik yaitu kelaparan karena tidak punya makanan yang bisa dimakan. Dari uraian di atas dapat diambil makna bahwa teks anekdot tersebut memiliki beberapa makna sebagai berikut. Yang pertama, orang kaya yang tidak peduli terhadap orang miskin. Yang kedua, ibu yang tidak menasihati anaknya ketika anaknya melakukan kesalahan. Yang ketiga, warga yang main hakim sendiri. Adapun isi dari teks anekdot di atas adalah sindiran terhadap seorang ibu yang tidak peduli dengan perilaku anaknya. Baik, itu tadi salah satu contoh untuk teks anekdot ya. Materi hari ini Ibu cukupkan. Untuk selanjutnya karena ini waktunya sudah habis juga dan materi sudah habis, Ibu minta kepada kalian untuk mencari ataupun membuat teks anekdot sendiri-sendiri secara individu ya. Untuk minggu depan Ibu akan mengumpulkannya. Untuk minggu depan nanti biar dapat dikoreksi bersama-sama. Nah, untuk kesimpulan teks ini ada yang bisa membacakannya. Jadi teks
saja Ibu cukupkan. Terima kasih banyak untuk yang mengikuti belajar Ibu pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya ya.